Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saki Laudi Kunepi dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan tentang opiduk dan uterus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musrafah dari kelas 11 MIPA 4. Nama saya Rinda Maria Ulfa, saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ovarium dan fimbriae. Perkenalkan, nama saya Rin Erina dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan vagina dan ovum. Perkenalkan, nama saya Naila Vega, saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan infundibulum dan endometrium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawal Zarani. Saya akan menjelaskan tentang labia mayora dan labia minora. Oviduk atau saluran telur atau tuba fallopi berjumlah sepasang dengan panjang sekitar 10 cm, berfungsi menyalurkan sel telur dari ovarium menuju rahim dan menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan perkembangan sel telur sebelum pembuahan. Pada ujung tuba fallopi terdapat infundibulum yang berbentuk corong dan mempunyai umbai fimbriae untuk menangkap sel telur yang dilepas ovarium. Uterus atau rahim, organ yang berongga dan berotot. Uterus berfungsi memberi tempat untuk berkembangnya janin. Bagian dasar uterus disebut serviks atau leher rahim. Serviks menghubungkan uterus dengan vagina. Klitoris. Klitoris adalah struktur yang menghubungkan mulut rahim dan vagina. Fungsinya klitoris yaitu sebagai tempat jalur lewatnya sperma. Mons pubis. Mons pubis merupakan jaringan berlemak dan menutupi tulang pubis, yaitu tulang kelamin. Fungsinya mons pubis yaitu melindungi organ seksual dan reproduksi bagian dalam. Ovarium atau indung telur terdiri atas sepasang terletak di dalam rongga perut dan berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Setiap 28 hari, satu sel telur dikeluarkan dari dalam ovarium. Keluarnya sel telur dari ovarium disebut ovulasi. Fimbriae. Fimbriae berperan dalam menangkap, menyapu, serta mendorong sel telur atau ovum. Strukturnya seperti jari-jari. Ovum adalah sel telur yang dihasilkan oleh ovarium yang diproduksi oleh wanita. Vagina merupakan saluran dengan panjang 8-10 cm yang berhubungan dengan rahim. Bagian dalam vagina berlipat-lipat, pada ujungnya terdapat selaput darah atau hymen. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan uterus dengan tubuh bagian luar. Vagina berfungsi sebagai jalan keluar bayi ketika dilahirkan. Endometrium adalah lapisan terdalam pada rahim dan tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Diperlukan waktu sekitar 4-5 hari setelah pembuahan. Di dalam lapisan endometrium terdapat pembuluh darah yang berguna untuk menyalurkan zat makanan ke lapisan ini. Pembuluh darah ini akan luruh dan menyebabkan terjadinya menstruasi pada wanita apabila tidak terjadi pembuahan ovum oleh sperma. Infundibulum terletak pada ujung tuba fallopi dan mempunyai struktur seperti jari-jari yang disebut dengan fimbriae. Fimbriae berperan dalam aktivitas menangkap, menyapu, serta mendorong sel telur atau ovum yang telah matang yang dihasilkan oleh ovarium. Mayora bisa disebut juga sebagai bibir kemaluan. Bagian ini berupa lipatan yang menyerupai bibir yang merupakan kelanjutan dari mons pubis. Labia mayora bisa dibagi menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu labia mayora dalam dan labia mayora luar. Bagian labia mayora luar terdapat sel epitel bertanduk dan juga akar rambut, sedangkan pada bagian labia mayora dalam atau yang menghadap kepada labia minora tampak licin karena terdapat jaringan lemak dan tidak mempunyai kelenjar folikel rambut dan kelenjar keringat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang labia minora. Labia minora atau yang biasa disebut sebagai bibir kecil kemaluan berada di sebelah dalam, tepatnya setelah labia mayora dan sebelum vagina.
Pada dasarnya, labia minora sama dengan labia mayora. Yang membedakan hanya pada labia minora tidak terdapat akar rambut dan memiliki banyak pembuluh darah. Nah, fungsi sendiri dari labia minora adalah untuk saluran urin, pembuka kelenjar Bartholin, dan juga sekene atau vestibula. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.